Bepung bapak itu pernah bilang beta, anak jangan keluar malam. Beta bilang, oh kenapa? Bapak bilang, karena setan suka daun muda. Beta bilang, bapak maaf, setan yang suka daun muda itu setan dulu. Setan sekarang ini daun muda, daun tua, daun kering dia bawa semua. Bapak ibu saudara-saudara semua, shalom. Itu macam ke semua meninggal. Shalom. Kepada saya diberikan bagian pembacaan ini, saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab. Ulangan 32 ayat 44 sampai ayat yang ke-47. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Tidak dapat juga amin. Untuk itu sejemput jemaat Tuhan berdiri. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Silakan duduk. Shalom. Wajah shalom. Di bagian pertama ini saya sampaikan di mana-mana ini standar. 11 Juni 2026 Immanuel Nemrala ulang tahun ke 66 itu sebanyak atau masih sedikit? Sudah tua atau masih muda? Dewasa atau anak-anak? Mau tambah lagi atau cukup di 66? Mau tambah sampai berapa? Sampai apapun jawaban kita, saya mau kasih tahu kita di awal bahwa dewasa itu ada 3. Ada berapa? Ada berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia, 3 pakai bahasa rote, baru pakai bahasa Inggris. Dewasa itu ada 3. 1, dewasa biologis. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Dewasa biologis itu hari kita pun berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa. Itu hari pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut terata saja. Sekarang perut kayak ada 3, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Kalau cocok itu berkaitan dengan pembangunan fisik. Sama-sama. Sama-sama. Saya mau tanya, pembangunan fisik di Immanuel Suaman. Ini orang dong kayak semua mati semua. Pembangunan fisik di Immanuel Suaman. Tidak ada lagi bagian yang harus dibangun dengan baik. Siap untuk selesaikan. Mantap. Tepuk tangan dulu. Semua orang bertanggung jawab untuk pembangunan fisik. Amin. Atau ada yang tidak kasih tapi omong paling banyak. Amin. Itu kayak bikin jeng, kayak mau tampe. Oke. 2, dewasa psikologi. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang tukang tersinggung. Dia ada di sini. Dia majelis. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit mau keluar, kau bikin gereja sendiri di lapangan situ.
Itu sesungguhnya badan besar, tapi pikiran ada begitu di Immanuel. Ada kok tidak? Dia ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kita orang NTT ini paling tahu kalau orang tukang tersinggung di banyak orang, orang suka bilang, badan besar, tapi pikiran. Saudara bayangkan tema hari ini adalah biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Mau memuji Tuhan karena mana kalau tukang tersinggung? Tidak bisa. Amin kok. Ada yang mulai tersinggung. Yang ketiga, dewasa iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani ini. Tidak, jadi anggota sini tidak. Dewasa iman itu ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kilo. Anak 3 tahun bisa pikul mimbar 10 kilo? Bisa kok tidak? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Bisa kok tidak? Yang berubah anak atau mimbar? Nah, itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Orang dewasa iman berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak menangis merengek-rengek minta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Jemaat. Jemaat di sini 10. Jemaat. Saudara punya masalah. Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan ya mudah-mudah harapan menikah 28 tahun. Kenyataan su 34. Harapan menikah dan dia. Kenyataan dia menikah dan kita pun teman paduan suara. Soal bukan soal. Cara menangani soal yang jadi soal. Karena itu, dengar. Orang dewasa iman hampir-hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Siapa berubah? Kadang-kadang kita di gereja ini, banyak orang terlalu sibuk untuk berubah orang lain. Sampai lupa rubah. Sampai lupa rubah. Di Immanuel ada. Ada. Dia ada sekarang di ini gereja. Dia paham apa? Dia masuk di situ itu tambah masalah itu. Jemaat. Jemaat. Mau rubah ini dunia ini dimulai dari perubahan mana? Kita ini yang terlalu sibuk dengan orang lain. Sampai lupa. Sampai lupa. Baik. Lalu hari ini kepada saya diberikan teks ini. Untuk kita renungkan bersama-sama di ulang tahun bangsa Israel sudah 430 tahun menjadi budak di tanah. Lalu Tuhan suruh Musa dan Harun bawa mereka keluar pergi ke tanah Kanaan. Perjalanan itu harusnya perjalanan yang cepat saja. Tapi mereka berjalan kira-kira berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Kenapa bisa 40 tahun? Kenapa bisa 40 tahun? Jawabannya adalah perjalanan selama itu hanya untuk merubah mental mereka. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 3, 2, 1. Pak Pendeta mau rubah mental yang model apa? Rubah mental dari mental budak menjadi orang-orang bermental raja. Mental budak jadi mental. Terlalu lama dijajah 430 tahun. Mental mereka budak. Bagaimana orang-orang bermental budak akan masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Rubah dulu. Pak Pendeta kasih contoh dulu. Mental budak itu yang macam karmana. Orang mental budak itu tidak visioner. Tidak pernah berpikir ke depan. Semua dia habiskan di ini. Tidak pikir. Tidak visioner. Hanya pikir di sini, hanya pikir tentang hari ini, hanya pikir tentang dirinya, sulit untuk berpikir bersama-sama. Itu orang mental. Orang yang begitu pasti tidak mau berproses. Kita kerja gereja, dia bangun lari. Pas kurang gereja, dia duluan datang.
Ada begitu di Nemrala, Immanuel. Orang mental budak itu kalau kerja, mandor jaga, rajin. Mandor pulang, dia bikin syukuran. Ada begitu di Nemrala. Oh ini don sudiam don tersinggung. Nah, saudara, mental budak begini, kalau dia masuk nanti di tanah Kanaan, urusan susu madu habis. Karena tidak visioner, kekayaan semua habis di pes. Oh tahu. Kau tidak berpikir ke masa depan. Ada berapa kas habis semua untuk hari ini, lalu ke depan. Saudara tahu bahwa hari-hari ini kita bermasalah tentang apa yang terjadi masa lalu. Karena orang tua kalau hanya berpikir hari ini. Dulu kita mau bikin rumah di satu kompleks sama-sama nih, orang pikirkan jalan kaki, naik kuda, naik motor, jalan besar begini. Sekarang semua orang ada otot, ketemu satu motor dan satu orang, serepot. Dan kita tidak pikir masa depan, betul pikirin lah. Budak, ganti dulu bermental raja. Supaya sampai di sana, ada sekolah minggu. Di sini tidak ada sekolah minggu. Ini nenek-nenek semua ini. Ada sekolah minggu. Ada sekolah minggu. Berdiri yang ada sekolah minggu. Berdiri sudah. Oh di atas. Oke. Sambil tepuk tangan sambil menyanyi. Aku anak raja. Lebih kuat sedikit. Atur saja. Haleluya. Ya puji Tuhan. Haleluya. Oke. Kenapa itu jadi lagu sekolah minggu? Ingin tanamkan sejak awal. Dorang itu anak-anak bermental raja. Orang kalau mental budak itu, saya di kampung itu kadang-kadang saya marah ini orang tua dong. Jangan kasih saya roti, jangan kasih saya biskuit. Kenapa Pak Pendeta? Kasih saja ubi, kasih pisang, kasih kacang. Kenapa? Jangan kasih biskuit. Kenapa? Jangan. Saya perasaan, saya pikiran. Bapak bukan datang tiap hari. Bukan soal itu. Bukan yang itu. Tapi kalau bosong kasih beta biskuit itu kita mau makan di muka pikiran. Karena botol di muka bosong puana don dari kan pintu kosong melulu. Kita makan satu do hitung itu lama-lama do mati gara-gara ini, Mbak. Kasih ini ubi supaya di muka ada satu piring, di belakang 2 bokor. Nanti kita panggil, adek. Dia, mental begini ini mau maju. Tidak bisa. Pertama, perubahan mental. Perubahan mental. Saudara lihat, media sangat terbuka begini. Banyak sekali orang bermental budak di media. Super mental budak lagi butuh pengakuan. Butuh validasi di media sosial. Hai guys, waktunya menggoreng telur guys. Padahal dia pun dapur pun kotor. Ada begitu di Rotendao. Di Nemrala. Itu orang ada di sini. So tunjuk dia yang. Jemaat. Orang kalau mau viral di media sosial itu hanya 2 kemungkinan. Pertama, prestasi sama-sama. Tapi yang kedua, sensasi. Kedua apa? Banyak orang sibuk dengan sensasi, bukan prestasi. Sensasi gila lagi. Kayak apa kok? Itu pertama di padang itu. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, untuk masuk ke tanah terjanji itu, mereka harus punya satu visi bersama. Punya berapa visi bersama? Satu visi itu mengatakan, susu madu. Sama-sama, 1, 2, 3. Itu visi sangat ringan. Cleaning service pun tahu visi itu. Kalau satu orang bermimpi, visi itu apa Pak Pendeta? Visi itu mimpi. Visi itu cita-cita. Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi. Tapi kalau kita semua bermimpi bersama itu kenyataan. Karena itu untuk membangun kenyataan bersama dalam bentuk dulu visi. Sesuatu yang tidak kelihatan di depan. Dong kasih tahu. Susu madu. Waktu masuk di tanah Kanaan. Semua wilayah Kanaan itu penuh dengan susu madu. Tidak. Ada banyak tempat itu kering kerontang. Tapi karena visi yang kuat tentang susu madu. Maka tanah gersang itu mereka rubah menjadi taman Tuhan.
Sehingga banyak orang rindu pergi ke sana. Mulai dari visi. Jemaat. Jemaat. Orang dulu lapar, aku apa? Jemaat. Saya suka bilang di mana-mana, kalau begini, untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama, tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda, tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Untuk apa tidur satu tempat tidur, mimpi beda-beda? Lebih baik tidur di tempat tidur yang berbeda, tapi dengan mimpi-mimpi yang... Ini bicara tentang visi. Jangan biarkan ibu pendeta punya mimpi sendiri. Jangan biarkan majelis punya mimpi sendiri. Semua harus jadi mimpi bersama. Amin. Tapi saya mau clear dulu. Ini bicara tentang visi. Jangan sampai ada yang pulang ke studio PCB. Mboi, tadi pendeta ada bilang, untuk apa tidur satu tempat tidur? Tapi mimpi beda-beda. Lebih baik boton tidur. Oh itu stop. Betul saja masuk di situ. Betul bicara tentang visi bersama. Oke, baik. Sekarang mereka pergi sampai di batas itu. Di bagian terakhir perjalanan Musa. Musa tidak bisa masuk. Musa tidak bisa masuk. Dia yang Tuhan panggil. Tapi bukan dia yang akan bawa bangsa ini masuk sampai tanah Kanaan. Bukan dia. Bukan yang itu. Nah yang mana kalau bukan yang itu? Yang mana coba? Kamu mulai pikir sembarang sudah. Bukan Musa. Iya toh? Musa hanya kemudian diberi kesempatan melihat tempat itu. Kenapa sekarang? Perjalanan manusia akan berakhir. Tapi perjalanan manusia yang berakhir tidak akan mampu menggagalkan rencana Tuhan yang besar. Amin. Manusia dari satu masa ke satu masa akan selesai masanya. Tapi rencana Tuhan bagi gerejanya tidak akan pernah selesai. Amin. Lalu sekarang kita mulai masuk pada teks itu. Pembacaan itu bilang begini. Di ujung dari perjalanan Musa itu sampai di Gunung Nebo. Maka Musa membuat nyanyian itu. Nyanyian apa sebentar baru kita bicara tentang nyanyian itu. Tapi yang menarik adalah dia menyanyi, habis itu dia ambil Yosua. Dia bawa ke jemaat. Dia bawa ke hadapan bangsa Israel. Pertanyaannya, kenapa Yosua? Dia bukan sekadar orang yang dipilih untuk meneruskan rencana Tuhan setelah Musa. Bukan sekadar itu. Tapi orang yang dipilih ini termasuk orang yang luar biasa. Kenapa? Dia adalah salah seorang dari pengintai-pengintai. Waktu mereka masuk sampai di tanah Kanaan dan mengintai. Ternyata persoalan yang mereka lihat sama. Tanah subur, tapi ada orang-orang tinggi besar di situ. Sejumlah besar pengintai bilang, kita tahu tanah itu subur, tapi tidak mungkin kita bisa masuk. Kita pasti kalah perang. Tapi Yosua bilang tidak, masalah itu ada, tapi kita pasti masuk. Ini orang ini melihat persoalan dengan cara yang berbeda. Dia melihat persoalan dengan cara yang berbeda. Dia optimis, ada masalah, tapi optimisme itu penting. Di dunia ini tidak ada orang tidak ada masalah. Di sini ada yang tidak ada masalah. Yang tidak ada masalah itu dia nama orang mati. Orang mati tidak ada masalah. Dia sudah mati mau kasih pakai kacamata, kok tidak penting lagi. Dan dia tidak ada masalah. Sekarang Yosua lihat ada masalah, tapi kita bisa masuk. Yang semua yang pesimis tidak akan masuk. Yang pesimis tidak masuk. Tuhan bawa sekarang. Yosua, engkau siap untuk ganti. Karena engkau pun pikiran yang bagus ini. Saudara tahu dia masuk. Menggantikan seorang tokoh yang karismatik seperti Musa itu tidak gampang. Musa punya standar terlalu tinggi. Tapi sekarang karena dia punya optimisme itu yang penting. Saya bicara duluan dari optimisme. Optimis, sama-sama, 1, 2, 3. Kuat sedikit. Kita nih repot kalau kita ketemu orang yang tidak optimis. Ini paduan suara dong, ini waktu lihat ini lagu ini agak susah. Yang tidak optimis, begini biasa, kamu bisa. Kau baru lihat lagu, saya tidak mau menyanyi. Itu pasti tidak akan maju. Beda dengan yang bilang, kita coba dulu, bahasa Inggris kecil. Kenapa? Kita coba dulu. Sama-sama, 1, 2, 3.
Gereja bagus begini, tadi beta tanya ibu pendeta, pendeta berapa kakak? 200 sekian kakak. Kalau 200 sekian kakak, berarti ada kira-kira 1.200 jiwa begitu. Pendeta hanya jalankan hal-hal yang sifatnya rutinitas. Lalu Pak Pendeta, tambah satu pendeta. Separuh, berat. Kalau semula dengan, itu tidak jadi lah. Nanti kita rapat hanya bakal lain. Ini Pak siapa yang tadi jemput beta itu di mana? Pak siapa dia duduk? Pak Lete. Di atas oto, Bapak tambah satu pendeta. Bapak, boton di sini pun masalah itu satu Bapak. Ini susah untuk ini keuangan. Beta ketawa. Terus beta bilang, Bapak anak berapa? 5. Istri berapa? Ya itu beta pun pertanyaan. Kan beta boleh tanya tuh, Bapak istri berapa? Dia bilang, 1 Bapak. Baru lanjut, baru 1. Terus beta bilang begini, Bapak, coba Bapak pikir baik-baik, coba Bapak pikir. Bapak yang 1 orang bisa bekerja untuk kasih makan Bapak pun diri, anak 5 orang, tambah mama 1, istri 1. Berarti 1 orang kerja untuk kasih makan 7 orang. 1 orang kerja kasih makan 7 orang bisa. Nah, 200 kerja kasih makan 2 orang tidak bisa. Kalau kita semula bilang, saya bayangkan ini gereja yang saya megahin. Tepuk tangan dulu, ini gereja bagus ini. Waktu pertama kali presentasi ini gereja ini separuh sekarang sudah dibagin baru dia foto pertama di depan. Tapi pertama dia bilang di sini pernah dengar yang biasa bilang pernah optimis sama-sama 1, 2, 3. Orang kampung dulu ajar kita bilang begini, kalau engkau pernah mencoba ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama gagal, tapi kemungkinan kedua jadi. Tapi kalau engkau tidak pernah mencoba, hanya ada 1 kepastian, yaitu gagal. Gagal. Coba-coba naik kelapa, tidak bisa naik terus. Optimisme itu serius itu untuk pertama kali. Jangan dia baru kasih dia Yosua ganti Musa. Aduh, mati suwe. Bisa begitu. Oke, dia bawa ke hadapan jemaat Israel. Dia bawa ke hadapan orang-orang Israel. Dan menyampaikan lagi nyanyian itu. Itu nyanyian kalau kita lihat nyanyian Musa itu paling tidak berisi 4 hal. Berapa hal? Berapa hal? Pakai bahasa Indonesia, bahasa Rote, bahasa Cina. Ada 4 hal. 1, nyanyian Musa bercerita tentang kesetiaan Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Kasih setia Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kita menyanyi, 1, 2, 3. Ku nyanyikan sambil tepuk tangan. Selamanya ku nyanyikan, selamanya ku nyanyikan. Sudah habis. Nah, kasih habis. Kasih setiamu Tuhan ku nyanyi. Aku tuturkan. Kasih setiamu turun temurun. Selamanya, menyanyikan kasih setia. Selamanya ku nyanyikan selamanya. Jemaat, yang kita nyanyikan tentang Musa itu boleh pimpin ini bangsa, dia jalan sebagai pemimpin, tapi tidak pernah omong tentang dirinya. Dia bicara tentang kasih setia Tuhan, tentang Tuhan. Kadang-kadang saya ajar kepada orang yang bersaksi, kalau saudara bersaksi mesti hati-hati. Kenapa? Kesaksian dan makan puji itu beda tipis. Kadang-kadang kita rencana bersaksi, tapi cerita itu makan puji. Seolah-olah kita lebih besar dari Tuhan.
Musa itu terlalu berjasa, tapi dia tidak pernah cerita tentang dirinya. Dia cerita tentang saudara-saudara, orang kalau bersaksi itu 95% bicara tentang Tuhan, tinggal 5% baru bicara tentang kita. Jam balik. Ada yang 95% hanya ngomong tentang dia sendiri. Itu hari yang tukang mabok ini. Itu hari yang tukang pencuri ini. Itu hari yang tukang judi ini. Sudah 2 jam. Baru aku bilang, untung Tuhan. Orang ingat dia, lupa Tuhan. Satu hari dia berdiri di muka, dia omong hebat-hebat. Kamu jangan lihat begitu, dia tukang pencuri. Karena dia lebih banyak bicara tentang diri. Kasih setia Tuhan. Taruh di muka. Itu yang duluan. Kalau saudara mau bersaksi, kasih tahu saya, masa lalu saya buruk. Karena buruk ini saya pemalas cerita. Kok Bapak mau dengar yang buruk-buruk untuk apa? Yang saya ingat yang Tuhan kerjakan. 1, 2, 3, 4. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu bagian dari menyangkal diri. Bagian dari jemaat. Satu hari Tuhan bilang, barang siapa mau mengikut aku, harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Saya mau ngomong, menyangkal diri, itu sama dengan bukan saya. Sama-sama, 1, 2, 3. Tapi, sama-sama 1, 2, 3. Bukan. Tapi, kasih tau kawan, 1, 2, 3. Tapi, supaya satu hari orang tanya, itu gedung kebaktian Immanuel dan Mendala itu siapa yang bangun? Bukan saya, tapi padahal kita yang kumpul uang. Kita yang jalan dari satu rumah ke satu rumah. Kita yang setengah mati terima lelang. Semua waktu tanya, toh siapa bangun itu gedung kebaktian? Bukan saya, tapi kasih tau di sebelah sama-sama, 1, 2, 3, siapa bangun? Pakai gerakan 1, 2, 3. Bukan. Bayangkan kalau kita tanya, siapa yang bangun itu gedung kebaktian? Bukan saya. Coba bosan cek sah. Oh, kalau sudah begitu, berat. Sama-sama 1, 2, 3. Berat itu. Ku nyanyikan selamanya. Lebih kuat. Selamanya ku nyanyi. Oke, stop. Jadi mau kasih tahu di awal, nyanyian itu bicara tentang kasih setia Tuhan. Mari kita lihat perjalanan bangsa Israel. Tuhan sangat mengawal mereka. 1, waktu malam Tuhan jadi, siang Tuhan jadi, waktu mereka tidak ada makanan Tuhan kasih, waktu tidak ada minuman Tuhan kasih, Tuhan menyertai betul. Alkitab mencatat lebih. Dorang pakai pakaian itu tidak ganti. Puluhan tahun, coba kita jangan ganti 6 hari. Ini yang membuat baju-baju begini jangan ganti. Ngeri. Alkitab mencatat lebih. Dorang tidak mengganti kasut. Kasut tidak rusak. Puluhan tahun jalan di tanah, di padang gersang itu. Tidak rusak. Puluhan tahun. Kita pun tidak piman mana, maka kaki pica-pica. Dumpung ini puluhan tahun. Kurangkah kasih setia Tuhan? Saya mau tanya, Tuhan baik atau tidak? Amin. Yakin? Lalu kenapa muka asam terus? Tuhan Yesus baik. Sungguh. Untuk Tuhan. Lebih kuat 3, 4. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan pun kurang baik apa? Tapi kita ini yang kurang bersyukur. Orang kalau tidak bersyukur itu maka tiap hari hanya mengeluh. Di sini ada yang tukang mengeluh. Ada kok tidak? Dia ada di sini. Dia pakai baju warna. Tiap hari hanya mengeluh. Jemaat. Coba bikin muka mengeluh. Orang kalau tiap hari hanya mengeluh, hidup dari orang tukang mengeluh ini kita susah menyanyi bersama. Oh dia pemuka sampai ini yang apa yang palu-palu itu nama apa lagi?
Bilang, kalau dia pemuka, nyanyi. Jemaat, muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama, 1, 2, 3. Pakai gerakan, 3, 2, 1. Kasih tahu dia itu dia yang dia pemuka begitu, 1, 2, 3. Muka muram. Tuhan itu baik. Tuhan siapkan makanan pada mereka waktu mereka tidur. Mereka bangun, boleh ambil secukupnya. Cukuplah untuk bersyukur. Besok ada lagi. Tapi kita kan tidak ambil secukupnya, mau cara ambil. Kayak apa kok? So begitu pulang bungkus lah. Ada begitu di sini. Yang tukang babungkus ada di sini. Tunjuk ya itu. Kita sibuk ibadah di sini, dia sibuk dengan kantong di belakang. Oh, jadi apa kalau hidup dia? Oh, tadi beta datang Pak Camat, langsung ada daging bakar campur kecap. Oi, betul ya orang yang merala ini makan ikan segar, ikan sudah mati hanya semaput, kita sudah makan. Tapi bayangkan tiap hari, Pak Pendeta hidup terlalu susah, lu mati sudah kalau sudah terlalu. Apa yang terlalu kok mengeluh. Kita baru bilang, ganti ini apa pakai Videotron. Lama ini leher patah. Di bagian persembahan itu ada orang yang aneh. Setiap kali tangguh persembahan jalan dia hanya bilang, saya takut itu kalau ibadah 10 kali dia pulang dia hanya dalam begini. Sama kayak dia tidak pernah ada begitu di sini. Dia pakai stola merah itu. Uji Tuhan pun kasih setia. Masa Tuhan tidak mengasihi kita ini? Menyanyikan kasih setia Tuhan di padang itu. Bagian pertama dari nyanyian itu adalah nyanyian tentang kasih setia Tuhan. Amin kok? Tuhan Yesus baik. Bisa menyanyi Tuhan Yesus baik. Mantap. Anak sekolah minggu. Kamu kenal Veronica kok? Kenal? Dia pun bapak nama? Menyanyi tentang kasih setia Tuhan. Tapi saudara-saudara, nyanyian itu tidak cukup di situ. Nyanyian itu yang kedua. Dia juga mengungkapkan tentang pemberontakan Israel. Tentang apa? Tuhan begitu setia, tapi kita justru tidak setia. Tuhan setia, tapi manusia jemaat. Di Nemlala ini orang setia-setia semua. Oh, ini setia semua. Ini majelis jemaat dan anggota SIDI, kalau dorang datang di sini, pendeta tanya, apakah jawabmu? Jawab bilang, ulang. Apakah jawabmu? Itu jawaban itu mengandung 3 pengertian. Berapa pengertian? 1, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan pernah bilang itu di hadapan Tuhan Allah dan jemaat. Ada bahkan separuh pun jawab itu dramatis sekali. Apakah jawabmu? Iya, saya percaya. Saya menjawab ya karena saya benar-benar. Tapi yang kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak yang ya habis hilang. Di sini ada yang suya habis dia hilang ada. Dia majelis juga ada. Rayon mana? Gaya-gaya jawab di sini pulang bikin syukuran. Tapi itu tidak datang. Ada jemaat itu yang ini hari dia di Immanuel, besok dia pindah semua gereja dia habis. Baru dia mati kita tahu mana yang mau kubur. Baru dia marah pendeta lagi, sontain pendeta lo kerja apa? Telu. Di sini ada begitu. Mulai diam suku tersinggung. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua.
Ibu-ibu. Siapa yang piara bunga hias ini? Ini siapa pembunga dong ini? Kasih tahu sampai tusan minta, orang mau kasih contoh. Ini siapa pembunga dong ini? Siapa? Siapa yang urus? Siapa yang biasa urusin bunga dong? Mama. Ini mama dong takut kita sebut mama mangkali. Nenek. Mama. 1 tahun ganti pot berapa kali? In bunga dong. 1 tahun ganti pot berapa kali? Rata-rata berapa kali? 1 kali 1 tahun. Saya kasih tahu saudara, dengar, jemaat. Tiap hari ganti pot, besok mati itu bunga. Tiap minggu pindah pot, mati. Jemaat yang hanya kerja pindah-pindah gereja tidak akan pernah bertumbuh. Kau hidup hanya banding-banding. Don di sana sah. Lu di sana tuh. Kayak apa kok? Ada begitu di sini. Mulai sembunyi sendiri tuh. Kok tiap hari kita hanya pindah-pindah, tidak akan bertumbuh. Saudara kalau mau bertumbuh, ambil keputusan mau bertumbuh di mana. Saya menjawabnya untuk masuk, bukan ya habis hilang. Ada jemaat ini yang bangga cerita di pendeta. Pak pendeta, kenapa? Beta itu hari itu baptis sidi nikah 1 hari Bapak. Bangga nah. Baptis sidi nikah 1 hari. Kenapa tidak tambah dan pemakaman? Supaya baptis sidi nikah sekaligus. Kita ini ke karmana kok. Ke apa kok? Betul lah. Pemberontakan kita itu dari ketidaksetiaan. Saya lihat ini kasat mata ini ibadah ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak. Betul? Betul? Ini mama janda semua. Ini mama janda semua. Bapak, mana yang tunjuk-tunjuk sampai gini? Suka menunjukkan tidak setia itu. Cara menunjukkan ketidaksetiaan itu ada 2. Ada berapa? Yaitu, dengar. Yaitu 1, menyembah berhala. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah, 1, 2, 3. Kenapa dong sembah berhala? Karena dong ikut orang lain pun tradisi. Bangsa Israel tidak punya tradisi penyembahan berhala. Hanya karena selalu lihat orang lain menyembah patung-patung di Mesir. Doran juga Musa belum turun dong bikin patung lembu emas. Pemberontakan. Pak Pendeta, apakah kami hari ini? Jangan jemaat. Saya mau materi 1 hari di Cipinang. Orang bertanya, Pak Pendeta, itu berhala itu apa? Saya jawab begini, segala sesuatu yang menggantikan Tuhan namanya berhala. Sama-sama, 1, 2, 3. Segala namanya, kasih tau kawan di sebelah itu, kasih tau dia, 1, 2, 3. Segala sesuatu. Contoh, ada orang itu yang dia sudah bisa lepas dari HP. Mau tidur, mau ibadah, pokoknya berhala. Di sini ada yang hanya sibuk dengan HP ada. Ada di sini dia. Sama-sama 1, 2, 3 berhala. Kasih tahu dia 1, 2, 3. Ada yang bilang, "Oi Bapak, makan habis kau potong sonsot batang mati." Woi, mati. 1, 2, 3 berhala. Apa saja yang menggantikan Tuhan dia sudah jadi berhala. Nah kita pun ketidaksetiaan ini yang begitu. Bahkan ada beberapa orang menyembah apa yang dia pikirkan, menyembah dirinya sendiri. Dia pikir pemikiran itu lebih baik dari yang Tuhan pikirkan. Gaya, ada jemaat ini yang sombong sekali bilang, "Saya kalau kiri betul, nanti berkanan lagi." Putar ke kiri. Pak Pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat Bapak, tapi kalau saya marah, Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelas. Kasih jelas, kalau dia benar-benar malaikat kasih tahu, benar-benar Lucifer kasih tahu. Supaya obat yang kita cari itu jelas. Jangan ini hari malaikat, besok Lucifer, tulah malaikat. Ini kita bilang, mati kita ini. Menjawab yang kedua, mereka itu terlalu ingat pada masa lalu. Dorang mengeluh bilang begini, kalau jalan kok susah begini, lebih baik kita pulang
yang penting ada daging dalam kuali. Di Mesir. Orang tidak peduli dengan rencana Tuhan ke Kanaan. Dong lebih suka daging dalam manusia begini, ini hanya pikir daging, dan ulang-ulang, daging, dan saya urus banyak orang, so tinggal sama-sama tidak mau menikah karena belum ada, beta sonde nggak jelas, belum ada. Dia belum bisa sidik karena belum ada daging, dan bagaya. Orang hanya pikir daging tidak bisa. Bagaimana dia mau menyanyi bersama-sama tentang biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Oh, tidak bisa. Kalau dia pikir daging sih, yang begitu. Ini saya melayani di pedalaman tim. Orang Timor itu, di sini ada orang Timor. Tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua begini. Tidak usah. Orang Timor itu kenal 2 macam bunyi gong. Berapa macam bunyi gong? 1 bunyi gong yang pertama bilang teng 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 teng, itu bunyi lonceng apa? Dengar bunyi lonceng gereja, ada suami bilang dia puisi, mama, om naukit, mama, lu pikes kita. Tapi ada bunyi gong yang kedua, itu dia tempo lebih cepat. Itu bunyi gong. Waktu dengar bunyi gong pesta, suami yang tadi bilang, mama, om naukit, sekarang dia ganti mama, om paukit. Lu tunggu kok bapak yang pi. Itu dia pun pi, itu aneh. Waktu baru pi dia jalan begini. Tapi pulang dia jalan sebegini. Suka kepiting itu. Di sini juga ada. Itu orang ada di sini. Tunjuk itu. Sembarang sah. Iya, kok kita nih pemberontakan kita itu karena selalu ukur Tuhan dan daging itu. Selama belum ada daging, belum. Kadang-kadang ibadah di samping rumah, jam 5, istri bilang, Bapak, mas sudah. Dia bilang, masih ibadah. Jadi Bapak mau pikir apa? Susah betul. Jemaat. Kita akan mati dengan kesan. Kita akan mati dengan Pendeta Yandi kalau mati orang, itu kasihan itu pendeta kepala botak sudah mati itu. Kalau ada orang disiplin sekali kita bilang, itu bang tua terlalu disiplin dia sudah mati. Ada yang terlalu rapi kita, itu orang tua terlalu rapi. Kalau ada yang tepat waktu, itu orang terlalu tepat waktu, itu orang terlalu baik. Tapi kalau yang mati itu biasa bungkus makanan. Kita tanya biasa apa dia? Itu Bapak. Yang mana? Bapak pasti tahu. Siapa? Yang biasa membungkus. Tolong. Mati itu kita dengan kesannya tolong. Orang kalau mau ikut ibadah itu dia datang di tempat ibadah, dia bawa. Dan tujuan itu mempengaruhi tindakan. Tujuan apa? Ibadah. Dia siap Alkitab, siap diri bapak datang tempat. Itu tujuan ibadah. Tapi bayangkan kalau kita pilih tujuan bungkus makanan. Dia siap apa coba? Pasti. Terus dia mulai merapat pulang. Jemaat. Tapi saya omong di mana-mana. Jemaat yang biasa bungkus makanan kalah dengan pendeta Yandi. Bukan pendeta, saya saja. Pendeta Yandi ini kalau bungkus itu lebih elegan. Sangat elegan. Pendeta Yandi punya anak bungsu nama Jonathan umur 9 tahun. Kalau saya suka makanan apa, saya sengaja pergi dekat-dekat itu baru saya bilang, Jonathan paling suka ini. Pas bilang Jonathan paling suka ini, Tuhan pesan. Di sini ada yang nama Jonathan. Paling suka ini. Padahal Jonathan pun bapak yang makan. Ini anak penari dan anak musik dan tepuk tangan ke sana. Tepuk tangan.
Kenapa beto suruh tepuk tangan? Maksudnya bye-bye. Beto paling tidak suka kalau main musik habis pas khotbah dong hilang. Tidak pernah ikut ibadah. Pas dong main habis dong hilang. Baik, untuk mereka dudukin, baik. Dong main handphone di sana, baru pas apa dong datang. Soalnya dia hanya piame air. Jadi dulu begini bagus. Sudah apa-apa, yang penting kembali. Jemaat. Ada anak-anak yang ikut pelayanan dan beta tuh banyak. Satu hari dia datang bilang ke beta, ada satu anak datang bilang ke beta, Pak Pendeta, ya, beta pelayanan dan bapak banyak sekali, tiap hari ikut pelayanan, tapi beta rasa kosong, beta seperti tidak terisi apa-apa. Beta tahu, pasti engkau kosong. Kenapa? Karena engkau datang bukan untuk melayani, engkau datang hanya siap mic, siap televisi, siap kabel-kabel, situ engkau hilang. Pas habis baru datang cepat-cepat datang menyimpan, itu pelayanan. Pasti kosong. Ini paduan suara dong ini. Baik, duduk sini. Tepuk tangan dulu paduan suara. Waktu kita menyanyi, kita kasih tahu bilang Tuhan dengar kita. Sekarang bagian pemberitaan firman, kita mau bilang Tuhan omong kau beta dengar. Serusan mau dengar. Iya toh? Tuhan omong kita dengar toh? Anu kau tidak? Ini di Indonesia, gereja-gereja mengalami kemajuan. Salah satunya adalah sudah ada vokal grup kaum bapak. Di Rote ada? Tepuk tangan. Tapi dia pun tapi ada dua. Ada berapa? Satu. Ini kaum bapak ini latihan sampai jam 3 pagi. Sampai memtua telepon, kau mau meledak itu telepon dia. Tapi kedua, hari Minggu pas mau menyanyi, dong titip pesan lewat majelis, kau lewat istri, kau lewat anak-anak. Kasih pendeta kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Karena mana mau lengkap bulan jam 3. Habis menyanyi, bukan duduk di dalam. Ada yang pas menyanyi, keluar dengan sangat sopan dan teratur. Bukan pulang, dia tidak pulang. Don cari satu pohon. Itu pohon mungkin akan disebut pohon kaum bapak. Di pohon itu dong akan merokok. Dan berbicara tentang situasi politik terkini di Indonesia. Dengan kenaikan harga-harga BBM dan lain-lain. Dong bicara dengan analisa yang dalam. Tapi dong pasang-pasang telinga. Pendeta yang pimpin bilang, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkatnya. Dong yang dari pohon kaum bapak lari cepat-cepat datang. Masuk setia. Tuhan sudah setia, kita yang kurang setia. Toh sambil tepuk tangan Maya. Setia. Seperti siapa? Setia sampai apa? Untuk apa? Setia sampai kapan? Oke. Ketiga, saya menjawab ya. Satu, karena saya benar-benar percaya. Dua, untuk masuk dalam persekutuan. Tapi yang ketiga, saya masuk untuk diatur. Banyak yang sudah masuk, tapi tidak mau diatur. Dong mati-mati dong atur. Dia omong semua mesti dengar. Orang omong dia tidak mau dengar. Ada begitu di Immanuel. Bayangkan 200 kakak, itu 200 pendapat ibu pendeta. Kalau masing-masing pertahankan dia punya pendapat. Dari 200 kakak minimal ada 2 anggota di jemaat. Berarti 400. Nah kalau masing-masing mau mempertahankan dia punya, siap diatur sebagai sebuah sistem. Saudara lihat, ibadah penyegaran iman, karena kita semua diatur, maka pendeta yang datang tinggal khotbah, cukup. Yang main musik orang lain, yang puku band orang lain, yang ini video-video ini orang lain.
Saudara bayangkan kalau pendeta Yandi datang khotbah begini, dia pindah pipuku benes, dia pindah lagi. Lama-lama dia gila di sini. Kan kita semua mau diatur toh. Di sini ada yang tidak mau diatur. Bagaya. Saudara, diatur tuh. Kenapa? Karena di dalam gereja itu kita butuh tim. Kita butuh apa? Super tim. Sama-sama 1, 2, 3. Bukan Superman. Omo. Bukan Superman, itu hanya tokoh khayalan. Tidak ada di dunia. Apa yang kita bisa harapkan dari dia? Yang pakai pakaian serta balik. Yang di dalam di luar di dalam. Warna biru lagi. Apa yang bisa kita harap? Tim. Amin toh? Jemaat. Dengarin. Ibu pendeta, gereja sini jam berapa? Jam 7. Ya, taruhlah jam 7. Anggap saja jam 7. Waktu kita rapat putuskan jam 7, ada yang usul jam 6. Ada yang usul jam 9. Ada yang usul jam 10. Waktu kita putuskan jam 7, bukan berarti Bapak kalah, Ibu kalah. Di gereja tidak ada kalah menang. Waktu Bapak, kenapa? Orang tua ini. Waktu kita putuskan jam 7, tidak ada kalah menang di gereja. Amin toh? Tapi kita datang gereja, Bapak usul jam 6, Bapak datang jam 7, karena apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Atau siapa di antara kita yang dia usul jam 10, kita putuskan jam 7, lantas dia bilang, silakan kamu gereja jam 7. Beta akan datang sendiri setengah 1. Itu kan diputus, itu betul. Amin toh? Lihat, hari ini ada pakai ini, pakaian apa lagi dia punya nama? Motif. Saudara mungkin tidak suka pakai motif. Hari ini saudara pakai motif bukan karena selera, tapi apa? Tanggung jawab. Bagian dari kita bilang ya. Ada majelis jemaat yang ini gereja pagi sore kok Ibu. Ada majelis jemaat yang sekretaris siapkan dia pun nama untuk pelayanan sore. Dia bilang, aduh, beta pagi saya. Aduh. Aduh. Beta pagi. Akhirnya sore mau kasih jalan persembahan, saya kita minta tolong jemaat. Oh semua mau pagi nah. Ada begitu di Nemrala itu. Itu orang di sini sekarang. Faham apa dia? Bagaimana sudah masuk tapi tidak mau diatur? Ada penatua diaken ini yang sudah tahu jam 7 dia datang setengah 8. Hanya dengan maksud menghindar dari dapat tugas baca firman. Semua sudah duduk setengah 8 baru takut dia muncul dari sini. Menjengkel. Siap diatur. Amin kok. Jemaat. Tanggung jawab itu dia pun kelas lebih tinggi dari kewajiban. Orang kalau hanya sekedar menjalankan kewajiban itu, dia suka bilang, yang penting pokoknya. Pokoknya yang penting. Yang penting pokoknya. Yang penting pokoknya. Yang penting itu kewajiban, tanggung jawab itu begini. Beta pun cerita lama. Beta ketemu satu koster di Sabu, dia pun nama Amaju. Amaju punya 1 istri dan 5 orang anak. Di hadapan dia istri anak, beta tanya, Ama, iris tuak itu susah kosone Ama? Dia bilang, susah Bapak. Coba Ama gambarkan dia pun susah. Bapak, kita naik itu pohon tuak itu jam 2 subuh. Turun jam 7 pagi Bapak. Karena pohon banyak kita tidak bisa naik dari satu pohon turun kembali itu pohon berpindah di pohon sebelah. Itu buang waktu, buang tenaga. Jadi kita sambung di pundaun begini kalau angkat di sebelah itu resiko jatuh Bapak. Pisau terlalu tajam bisa melukai kita pujari. Mayang terlalu keras belum lagi kalau ada tokek di atas. Terus beta bilang Ama, so tahu iris tuak susah begitu siapa suruh Ama mau iris tuak. Dilihat kepada dia istri dan 5 orang dia bilang, Terus dia lanjut, nanti dong makan apa? Itu kalimat membuat beta mengerti. Dia naik jam 2 subuh, turun jam 7 pagi. Bukan sekedar sebuah kewajiban. Tapi apa? Tapi apa? Kasih tahu di sebelah, tapi. Yang suka lari-lari tanggung jawab itu. Tapi. Tanggung jawab. Kita semua bertanggung jawab. Sebagai bagian dari tubuh Kristus ini. Amin toh? Oke. Itu nyanyian isi kedua. Ini khotbah panjang. Biar jengkel.
Ketiga, pertama tadi dibicara tentang kasih setia Tuhan, yang kedua dibicara tentang pemberontakan, tapi yang ketiga isi nyanyian Musa berkaitan dengan resiko atau efek dari itu pemberontakan. Siapa yang memberontak, siapa yang melanggar pasti akan dihukum. Ada hukuman bagi para pemberontak. Tuhan itu setia, betul. Tapi kamu memberontak, ada hukuman bagi para pemberontak. Hukuman untuk apa? Hukuman itu dari Tuhan dalam gerejanya. Sebenarnya sanksi bukan cambuk yang memukul, tapi tongkat yang menolong. Kalau kita kenal dalam gereja, siasat gereja tuh bukan cambuk yang memukul. Tongkat, dia sudah jatuh toh. Kan dia jatuh tuh kita kasih tongkatnya. Bangun boy, bangun. Bukan dia omong tambah dia pun nama kok. Dari kesalahan itu ada konsekuensi. Amin kok. Jemaat. Saya mau tanya. Ada orang yang dia pemabuk berat. Satu hari dia diperiksa dokter. Bukan dia yang periksa dokter, dokter periksa dia. Terus ketahuan kalau dia punya hati sablasu tidak ada. Separuh hati telah pergi. Terus dia berdoa, Tuhan ampun, ampun. Saya mau tanya, Tuhan kasih ampun kok tidak? Tuhan kasih ampun kok tidak? Waktu Tuhan kasih ampun, itu separuh hati yang telah pergi datang kembali. Di mana? Separuh hati yang sudah datang kembali. Bagian dari kesalahan ada konsekuensi. Yang terlalu bagahnya. Karena itu ketaatan itu penting. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah 1, 2, 3. Ibu pendeta, di sini ada katekisasi. Berapa lama? 1 tahun katekisasi. Berapa kali tidak pertemuan tidak boleh ikut sidik? 5 kali tidak ikut tatap muka tidak boleh sidik. Wih, anak-anak dong, suiko ini dong yang tadi begini ini. Dong suiko toh. Terus ada yang datang bilang, Bang Pendeta, dalam rangka Paskah ini ada peneguhan CD baru kok. Bang Pendeta bilang ada. Kenapa? Ayo betapung anak yang sekolah dokter di Bandung tuh. Wih, anak pintar sekali mama. Itu dosen belum tahu dia sudah tahu semua. Dia kenapa? Ini dia mau datang ini Paskah ini. Wih, puji Tuhan ini tahun dia Paskah dan papa mama. Itu semua pendeta. Boleh kok dia datang langsung tabis kok. Terus pendeta sana bisa begitu. Tersinggung dia pu bapak. Tersinggung. Terus mau tanya, kenapa orang lain pu anak ikut tengok? Itu anak dia pu lebe apa? Itu anak pu lebe apa kok? Soalnya ikut katekisasi juga datang lalu. Baru bagai itu hari kalau dia pu nenek kasih tanah gereja sona. Hidup jam begitu. Ada konsekuensi dalam ketidaktaatan. Bukan mau ikut-ikut. Jemaat ini ke, betul kalau omong keras dong tidak mau. Kayak apa kok? Ini bagus ini, pakai pakaian begini-begini, bang. Tepuk tangan, bagus. Bagus, beta senang ini. Satu hari beta khotbah, beta tanya ibu, nona, boleh pakai pakaian mini-mini datang di gereja kok tidak? Dong bilang boleh. Tapi kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Aduh iya, itu Tuhan. Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian. Beta pendeta. Beta lihat pakaian, bukan lihat hati. Mama don duduk begitu di situ, kita di muka ini. Mau kasih takut siapa dan kita pun betis loh. Mau kasih takut siapa? Pakai sopan-sopan kenapa? Kayak apa kok? Ketaatan itu unsur dari kebenaran. Unsur dari apa? Ini sama kayak beta pun contoh ini. Tahu motor? Jemaat di sini tahu motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sendiri punya? Sulunas? Naik motor itu kalau kita pakai helm, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, kata spion ada, dong operasi lalu lintas di Baak atau di Busalangga, berani piko tidak? Kenapa berani? Ikut aturan tuh. Tapi coba SIM soalnya ada, STNK soalnya ada, soalnya pakai helm, lampu-lampu soalnya ada, kaca spion soalnya ada, operasi di Busalangga, berani pi? Berani pi? Kenapa tidak berani? Tapi saudara pun om polisi tuh,
Kalau kita pakai lengkap-lengkap, ikut aturan, udah operasi kita pi. Sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi, kenapa lu putar kembali? Pak, tolong periksa beta, tolong. Tolong periksa, kan kita, kadang-kadang kita suka bikin barang lain itu yang aneh. Beta keliling semua daerah di NTT ini keliling. Kadang-kadang beta aneh. Malam-malam ketemu orang bawa motor, lampu bukan di batok motor. Padahal pabrik ini atau di batok, dia taruh lampu di sini. Ini lampu kok senter kelelawar. Dia lihat kita bilang, woi. Di sini ada yang dia punya motor lampu di Tesla. Itu maksud apa itu dia? Selalu akan ada. Di sini ada guru-guru, Guru yang baru lulus P3 Kaju sejauh apa? Itu, ibu guru dong. Kalau anak dapat nilai 2, kasih 2. Jangan kasih 10. Baru bilang, jangan tutup orang pun nasib. Itu bikin susah dia. Anak dapat 2, kasih 2. Ini tanggal pendeta Yandi pu anak dapat 2, kasih 10. Pulang pendeta Yandi bikin syukuran lagi. Salah itu. Anak kalau subodo, kasih tahu, salah. Kita ini yang tidak mau berani kasih tahu. Jangankan kesalahan. Jemaat! Di kita puan anak, ini dong. Terima kasih, maaf, tolong, permisi. Itu sudah. Sama-sama 1, 2, 3. Terima kasih, maaf, tolong, permisi. Itu sudah. Ini anak dong datang omong dari orang tua. Judong, headset tetap di sini, kabel-kabel di sini. Kamu baru lari dari rumah sakit kok. Kabel ini so melekat di sini. Sopan sadiki. Kamu sudah kamu yang penari. Orang tua sayang kamu itu yang dia kasih tahu kamu itu hal-hal. Sudah enggak? Kamu ini ada yang ketika orang tua omong sompasan dia mau dia banting pintu. Ada. Kamu yang banting pintu kan kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu itu, berat. Ini hidup ini harus teratur. Bayangkan ya, kalau orang tidak taat itu. Jalan, akan kita ikut kiri toh, dia juga dari kanan menuju kita. Baru dia bilang, orang kalau tidak taat, contoh yang paduan suara. Paduan suara apa dia namanya? Oh. Paduan suara bagaimana? Bayangkan, ibu dong bayangkan, bapak dong bayangkan, kalau ada anggota paduan suara, latihan pemalas mamati mau iko pes Marawi dia tampil nanti baju apa gitu. Orang lain boleh latihan setengah mati mah dia sibuk dengan kayak apa kuit manusia. Bila perlu dia solusiku. Kenapa? Dia terlalu kenapa? Keras sedikit. Kita ini yang tidak berani, padahal itu untuk baik. Mau kasih tahu dia pembaik itu ada sanksi. Kesalahan itu ajar orang kau bertanggung jawab untuk sebuah kesalahan. Bikin aja kesalahan. Ini satu hari ini ada satu laki-laki yang ini kisah nyata. Kamu kisahnya yakin ini? Ibu kisahnya yakin? Ini kisah nyata ini terjadi betul. Ini ibu senyum kayak apa kok? Ini cerita nyata ini. Ini ada satu laki-laki dia telepon beta. Pak Pendeta, tolong berdoa kasih beta dalam masalah ini. Kenapa? Dalam masalah kenapa? Bapak beta potong beta pencalon istri bapak. Kenapa lu potong sendiri? Karena beta ajak dia berangkat dia sudah mau. Beta puas hati sudah enak. Bepulan teh dia ada satu laki-laki di rumah bapak. Jadi beta terlalu emosi berangkat parah potong dia dari sini. Lalu sekarang di mana? Beta serahkan diri di polisi bapak. Oke. Jadi kita mau berdoa untuk apa? Bapak kita berdoa kok kalau bisa nona dan keluarga dong kasih maaf beta kok. Oke kita berdoa. Potong berdoa habis 3 atau 4 hari kemudian dia telepon. Bapak puji Tuhan. Kenapa? Nona baru saja datang. Baru sebulan dan keluarga dong kok ini. Datang lihat beta. Beta bersyukur sekali dong kasih maaf beta. Oh baik puji Tuhan. Kita tetap berdoa ya adik ya. Oke terima kasih Bapak. Satu lagi. Kenapa? Bapak tolong doa supaya dong cabut ini laporan. Tidak.
Kita berdoa supaya lu dapat hukuman kita. Bapak, kenapa Bapak begitu? Supaya lain kali bikin apa-apa itu pikir. Amin toh? Bikin sesuka hati. Pas mau dapat hukuman, tolong doa biar Tuhan cabut. Yang lu potong lu ingat. Kenapa mama? Bikin apa-apa itu. Ingat. Pelanggaran itu ada konsekuensi. Sudah nggak? Penyanyi yang baju hitam ini. Sudah nggak? Di gereja, kalau kita tidak biasa begitu, saudara, gereja ini sudah jadi tempat apa? Orang bisa suka-suka saja mau datang gereja. Suka-suka. Kan kita gereja berdasarkan suka-suka sah. Jangan begitu. So, 3, kasih setia Tuhan. Pemberontakan manusia. Akibat pemberontakan. Tapi yang keempat, janji pemulihan dari Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan itu tidak akan pernah biarkan kita itu. Dia akan memulihkan. Dia akan memperbaiki hidup kita. Dia memulihkan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang baik. Sesuai dengan janjinya. Amin kok? Amin. Tuhan mau. Masa Tuhan janji mau buat baik sama kita, lantas dia tidak setia pada janjinya. Tuhan setia pada janji. Dia bersoal sekarang saudara-saudara. Untuk pemulihan itu, ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang kita kerjakan. Amin Itu berarti bagian kita maksimalkan. Selebihnya bagian Tuhan. Contoh. Ada yang ada kios di rumah? Oh, di sini ada toko semua. Kios. Ada yang punya kios di rumah? Siapa yang berani pulang? Dia bilang, anak-anak dong, waktu mau tidur saja. Tidak usah tutup kios. Terus anak-anak tanya, kenapa mama kok usah tutup kios? Su berdoa julu takut. Menurut saudara besok masih ada itu gula dong, masih ada. Beras masih ada. Bagian, jemaat. Ora et labora artinya nilai hanya 75. Masa kok ora et labora ialah berdoa dan bekerja. Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Jangan balik doanya yang keras-keras, kerja lemah-lemahmu. Bagian kita itu kerja keras. Amin toh? Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi dia tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar burung. Itu burung yang keluar cari. Resiko kena apa lagi? Kena? Di sini ada yang biasa fiti burung. Nah itu burung pun resiko di dia itu. Di sini ada nona-nona belum menikah. Jodoh itu Tuhan. So nikah kau belum? Belum. Kenapa? Jodoh itu Tuhan yang atur. Betul. Tugas kita adalah kalau ada yang datang bilang, Boi, maukah engkau menjadi mama dari anak-anak kita? Itu Boi pun tugas jawab bilang, yes. Itu tugasmu. Bayangkan kalau ada yang datang bilang, Boi, maukah engkau menjadi mama dari anak-anak kita? Dia bilang, maaf, semua Tuhan su atur. Amin Ini mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Kenapa sus? Belum nikah juga. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Yang iman ini kasih otak. Oh, lu tahu kok tidak? Tidak tahu. Kenapa? Mati hidup itu yang atur. Jadi kalau ada otot trek lari kincang ikut situ, kaki jangan lompat di tengah jalan. Jelas? Itu bagian kita. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan siapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Amin. Koma. Tapi bukan Tuhan yang antarin anak dong pi sekolah susi. Bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar pi sekolah? Siapa yang antar? Atau siapa di Nemrala ini yang akan terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa. Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput adik dong.
Tuhan yang jemput pulang menangis, mama. Pulang menangis. Tidak lama dari gereja ada kirim satu papan tulis bilang, segenap presbiter dan jemaat Immanuel Nemrala mengucapkan, oh, bagian kita maksimalkan. Mau anak dong sukses, mau anak dong berhasil, ketemu pun tugas itu bayar uang komite. Ini tuh kita balani sama komite, kita lapor sampai di komisi 3. Tapi cita-cita anak-anak dong akan jadi presiden Republik Indonesia. Wih, tolong dulu. Ada bagian kita. Amin toh? Ada bagian yang Tuhan siapkan, tapi ada bagian yang kau kerjakan. Jangan hanya berdoa. Orang kalau hanya kerja berdoa itu, orang lain boleh kerja dia. Yang penting doa. Tsunami kok Indo coba lari semua, yang lain lari deh. Iya. Yang penting atur. Tuhan mau kau kerja sama, mama. Ada bagian yang mama punya, ada yang punya. Oke. Tapi saya suka lagu pertama tadi. Dalam kisah tadi itu dia bercerita begini. Kasih tahu kampung keturunan dong. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan tak ku tutup kasih setiamu Tuhan. Ku tutup. Nah ini poinnya. Kasih setiamu turun. Sudah. Kenapa harus turun temurun? Orang tua pun tugas itu ajar anak kasih setia Tuhan turun temurun. So usah ajar dia TikTok. Itu dia belajar sendiri. Cerita ini kasih turun temurun. Pak Pendeta Yandi ini dulu terlalu marah betul pembapa. Kan pembapa tiap pagi tiap malam ibadah itu paksa sama tong ini mesti baca Keluaran 17 ayat 1 sampai 20. Sekarang baru mengerti itu Keluaran 17 ayat 1 sampai 20 hafal saya semua. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Yang apa lagi 10 hukum itu. Hafal. Walaupun dulu menjengkelkan. Orang tua ajar dia anak itu. Anak-anak ini pelajar cepat ibu. Dia hanya ulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau mama tukang maki, anak tukang maki. Bapak tukang mabok. Anak-anak! Siapa yang pernah beli Shopee kasih pu bapak angkat tangan? Soalnya ada. Satu. Bapak mama tukang tipu, anak tukang tipu. Betul kok tidak? Bapak mama ini, pokoknya yang kita buat itu anak dong tiru. Makanya pas dia bilang, lu pun bapak siapa? Paul Manobe. Lu persis lu pun bapak. Ini mau sama dengan Pak Lete. Kami Pak Manobe pun anak. Tuh, me sifat ikut dia sudah mah. Betul kok tidak? Ceritakan itu turun temurun. Kasih tahu di keturunan dong. Yang saya mau kasih tahu begini. Bapak mama dong. Kau tempuh orang tua dong bisa bawa kita seperti hari ini sebegini. Pertanyaannya, apakah kita pun anak dong kita bisa bawa dong sama kita hari ini? Di tengah-tengah situasi dunia yang terus berubah begini. Ceritakan turun temurun. Turun temurun. Kasih tahu di sini. Di sini kasih tahu ini kasih tahu. Orang Rote ini mantap. Karena ada dong kisah apalah yang silsilah keluarga, yang pohon keluarga itu. Toh. Kenapa hafal pohon keluarga bisa? Kasih turun cerita tentang yang baik-baik itu. Orang Rote ada tuh kisah yang pohon keluarga. Toh. Ini melahirkan ini kawin deh ini, menghasilkan ini dan itu, dan seterusnya. Dong seingat dong pohon keluarga. Tapi harus yang cerita-cerita. Jangan hanya cerita, dulu lu pembai istri 7. Itu yang main cerita, kenapa bai bisa kita sonde? Cerita. Tapi karena ini nyanyian, maka tentang nyanyian itu ada 2 hal. Ada berapa hal? 1.
Nyanyian itu bahasa kalbu. Nyanyian itu bahasa kalbu. Ada orang itu yang kalau kau mulai ajak, apalagi kalau IP begini baru, apalagi kalau semua tabis, pakai kas mati lampu sedikit baru kita mulai makin dekat tuh separuh tuh. Karena nyanyian bahasa dari sini. Nyanyian itu harus melibatkan isi hati. Anto, mantap toh? Semua kalau tidak pakai hati tidak bisa. Satu saat kita diskusi tentang ilmu berkhotbah. Beta kasih tahu dong, separuh yang sedikit yang beta kasih tahu begini. Khotbah itu komunikasi dari hati ke hati. Bukan dari otak ke otak, apalagi dari buku ke buku. Walaupun kita butuh buku, butuh otak. Khotbah komunikasi dari hati ke hati. Semua yang melibatkan hati itu ekspresif. Coba senyum. Coba senyum dari hati. Kenapa harus dari hati? Ingat, tidak semua senyum tulus. Kita di gereja mah datang kita bilang, "Shalom!" Dia bilang, "Shalom!" Kita lewat mau separuh. Beta khotbah di banyak bank di Indonesia. Beta bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap dong cantik. Dong pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan tertata rapi, lagi ber-AC lagi. Wih, kita pi bank ini macam kita tidak mau pulang. Kayak mau lihat terus lampu muka begini. Kita baru naik tangga terakhir dong bilang begini. "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" Saya tanya dong, "Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, 'Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?'" Mus dari hati. Betul menjadi majelis ini juga mus dari hati. Majelis yang son dari hati itu dia bilang, "Yes, lah 1 tahun bebas." Ada majelis yang begitu ada yang dia tunggu ke 2027 kok dia berhenti gitu. Kan son dari hati. Yang kedua, nyanyian itu bahasa universal. Bahasa universal. Jadi bunyi musik kalau sudah datang lagu muncul itu biar kita son tahu arti itu kayak kaki mau. Lu kenal apa? Lihat, baru bilang lu kenal sama dia. Kan itu bahasa universal. Semua orang itu nyanyian. Jangan menyanyi untuk diri sendiri, untuk semua orang. Amin toh? Di dalam gereja juga, yang tadi di sini itu, dong itu pandu. Kita menyanyi bukan menonton. Ini kita menyanyi dong, ayo. Oke, semuanya tepuk tangan dong. Menyanyi semua. Semua menyanyi. Amin toh? Saya bilang di banyak pendeta. Ingat. Kami tidak usah bikin lomba lari kalong lah. Lari karung, makan kerupuk. Itu usah lah. Bikin rame-rame sah. Kau bikin lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Supaya semua tahu menyanyi. Ini lomba tarik tambang. Yang paling banyak ikut tarik tambang itu tidak pernah masuk gereja. Baru datang tarik sementara mabok lagi. Baru panitia perhadapan untuk cari dana. Janda-janda dong setengah mati kasih pada. Untuk dia itu. Bikin yang bermanfaat. Lomba berkhotbah. Supaya yang setua umur 80 tahun tuh berhenti suku kasih yang ini dong kok. Turun-temurun lah itu. Ini waktu 900 tahun tapi dia bilang mau mati dalam jabatan. Yang begitu. Lomba berkhotbah. Lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Saudara bayangkan Pesta Rawi di sini semua mulai. Kalau misalnya saudara contoh-contoh lagu. Sungguh alangkah baik. Alangkah bayangkan baru 5 saja yang menyanyi apalagi 2 hari Pesta Rawi. Lihatin anak kecil dong. Dopi mana main kelele. Sungguh alangkah baik. Alangkah baik. Jadi punya pengaruh. Makan kerupuk. Siapa yang coba jalan begini? Di gereja jangan terjebak dalam keramaian. Tapi hal yang bermanfaat. Iya toh? Lomba lari karung. Lomba bapak-bapak main bola pakai daster. Kayak apa kok? Waktu sudah begitu asam urat ada naik pakai daster.
Lama-lama bang tua mati baru. Gitu, ini nyanyian semua orang mesti nyanyi sebagai semangat kita bersama. Kenapa saudara-saudara? Karena dalam gereja tidak boleh ada penonton. Itu semua orang main bersama. Sekaligus mengajak kita. Saya ingat saudara-saudara, saya mau akhiri khotbah ini. Saya semua habis. Semua habis. Saya biasa tegur MC dong kalau dia bilang, kita bersyukur karena hari ini kita merayakan ulang tahun kesekian dan kita akan masuk dalam ibadah singkat akan dipimpin oleh pendeta Yani. Betul, ibadah apa? Ibadah singkat. Beta tanya MC, pernah ada makan singkat? Kalau mau kasih tahu kita, kasih tahu memang durasi. Bapak durasi khotbah 30 menit. Ini sindir kita, ibadah singkat. Mana itu MC? Ini MC ini. Mana ada ibadah singkat? Berhenti sudah. Gitu. Oke, dengar. Ini mama. Kasih tahu suami dong yang tidak ikut ibadah itu bilang, bapak dong ada urus laut, urus apapun, tapi jangan lupa datang sembahyang Susi. Enggak sembahyang. Kenapa? Alkitab bilang latihan jasmani itu baik, maka terbatas. Ibadah itu mengandung janji ibu, baik untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan di zaman yang akan. Contoh, ini bapak contoh ini saudara sudah pernah dengar bapak omong. Seumur 50 tahun itu cantik atau tidak cantik itu tidak penting lah dalam hidup. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstick dan bedak. Kita masih 20-30 tahun kayak itu penari dong. Kinclong. 50 melele. Beta pu teman umur 17 tahun dia tato di sini Guns N' Roses Pulambang yang orang pangku kaki kok melukis. Kalau gagah, kulit bagus, tinta bagus, kalau gagah. Wih, kalau bagus, 17 tahun. Dia umur 43 tahun waktu dia sakit, kita pilih dia itu beta justru sedih. Karena itu tato bukan kayak orang pangku kaki, kayak orang menyembah itu dia. Menurut. Hei. Pertama kali kita tato naga. Itu naga itu ada api keluar. Woi, 50 ulat bulu. Soalnya mangkali baru muda-muda tato itu mawar merah. Sambil menyanyi slang lagu mawar merah. 50 bunga pepaya. Jam bagai. Kampu hidup ini. Ibu-ibu. Kalau ada yang datang tanya, mama, seumur berapa? Nadue seumur berapa? Terus dia bilang, Nadue bilang, 50. Dia sengaja kaget, 50? Macam ke 35. Jangan percaya. Masa umur 50 sama ke 35? Nah 15 di mana? 15. Kalau ibu ada jalan, dia ibu pu anak nona, kodon datang tanya bilang, yang ini siapa? Yang ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini beta pu anak nona yang pertama. Anak nona sama ke kakak ade, jangan percaya. Masa mama dia anak ke kakak ade? Mama dia anak kalau ke kakak ade hanya 2 kemungkinan. Pertama dia pu anak mangkali muka terlalu tua. Jadi dia pu mama tuh beda tipis. Atau yang kedua, mangkali dia pu mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah nikah. Umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama sah. Pensiun. ASN, TNI, Polri, pendeta, perusahaan-perusahaan. Itu kas pensiun orang di sekitar umur 60. Waktu kita masih aktif itu kita datang orang bisa bilang, siap laksanakan lanjutkan orang mati beli. Aktif. Pensiun ini anak yang baru lulus 2 hari ini lihat kita hanya bilang, tua, asam urat aman kok. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama sah. Apalagi rumah tingkat. Kau pakai tongkat mana di lantai 2. Soalnya sama. Soalnya umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang tuh 80 tahun. Bahkan kaya atau miskin pun tidak penting lagi. Tidak mungkin dia beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, jantung, asam urat, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, ngam. Kita tidak kunyah, kita ke mall sam. Mall
Dia pun rasa sudah habis. Balik. Mau apa lagi? Mau apa lagi susi? Mau apa? Seumur berapa? Dari apa? Cari apa? Cari dunia. Saya mau akhiri khotbah insya habis ini. Insya habis. Anak muda, jangan bikin malu. Jangan bikin malu orang tua. Saya ulang. Anak muda, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu kalau su tua. Oh, bagus. Kalau su tua baik. Betul. Ulang. Anak muda, anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu kalau su tua. Betul itu. Bepung bapak itu pada bilang beta, anak, jangan keluar malam. Beta bilang, oh kenapa? Bapak bilang, karena setan suka daun muda. Beta bilang, bapak maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu. Setan sekarang ini daun muda, daun tua, daun kering dia bawa semua. Yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat atau tidak? Anda mengatakan. Jadi, sudah. Selamat hari jadi Selamat hari jadi Emmanuel. Tolong jawab sedikit dulu. Ini bikin jengkel lagi. Emmanuel. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang engkau kerjakan berhasil. Pergumulanmu akan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dilalui bersama-sama dengan Yesus. Dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, jeripayamu tidak sia-sia. Kita akhiri sudah karena saya lihat saudara sudah lama. Lapar lagi. Hanya ingat daging.